Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dita Nurrahma dari jurusan PG PAUD 2021 dari Rombel 1 dengan NIM 1641421002. Di sini saya akan mendongeng dengan judul Ziko Babi yang Serakah. Pada siang yang sangat terik, Weyu, kucing tua kesayangan tuanya itu tengah duduk dan menampakkan wajah yang sedikit memelas dan panik di teras depan rumah. Nampaknya Tuan datang dan turun dari mobil dengan membawa kandang berukuran sedang dan melewati Weyu begitu saja tanpa menyapa Weyu. Ternyata si Tuan membawa seekor babi berwarna pink dan nampak masih muda. Setelah mereka dikenalkan, ternyata babi itu bernama Ziko. Si Tuan berharap Weyu dan Ziko bisa berteman sangat baik dan bisa bermain bersama saat si Tuan sedang tidak berada di dalam rumah. Sekarang aku mengetahui mengapa Tuan membawa aku ke rumah ini, kata Ziko sambil melirik ke arah Weyu. Benarkah? Apakah aku juga boleh mengetahuinya? Jawab Weyu dengan nada yang sedikit penasaran. Lihat saja penampilanmu, bulumu sudah tidak halus dan rontok. Maka dari itu Tuan membawa aku ke rumah ini, kata Ziko sembari menimpali ucapan Weyu. Ya, memang buluku sudah tidak halus dan memang sudah rontok. Tapi Tuan sangat sayang kepadaku, kata Weyu sembari dia pergi meninggalkan Ziko. Lihat saja nanti akan aku singkirkan dia dari rumah ini, kata Ziko sedikit agak berbisik. Weyu berjalan menuju halaman belakang rumah dengan wajah yang sedikit agak sedih. Dan ia sambil berkata, ya memang aku sudah tua, tetapi Tuan merawat aku sedari aku kecil. Pasti Tuan sangat menyayangi aku. Seandainya saja Ziko bisa bersikap lebih baik kepadaku, pasti semuanya akan terasa menyenangkan. Tiba-tiba Ziko datang dan sambil berkata, Hei Weyu, apa kamu bilang? Kamu berteman dengan aku? Tahu diri dong Weyu, kamu itu sudah tua. Aku ini masih muda. Dan jangan berharap kau menjadi temanku, kata Ziko kepada Weyu. Malam hari telah tiba. Tuan datang dengan membawakan makanan untuk Weyu dan juga Ziko. Tangan kanan membawakan piring yang berisikan nasi dan bercampur duri ikan, sedangkan tangan kiri membawa piring berisikan buah apel dan juga sayuran segar. Hei Weyu, coba lihat, kamu hanya diberikan nasi dengan campuran duri ikan. Lihat punyaku, aku diberi apel yang sangat segar dan juga sayuran yang sangat segar, ucap Ziko kepada Weyu. Ini memang makanan aku, walaupun hanya nasi dengan duri, tapi ini sangat lezat bagiku, ucap Weyu menanggapi celotehan Ziko. Suatu ketika, Ziko merencanakan satu hal licik untuk membuat Weyu pergi dari rumah. Lihat saja nanti, akan aku buat Weyu tidak betah dan pergi dari rumah ini. Hanya aku yang bisa tinggal di sini, tidak ada yang lain. Tiba-tiba, Tuan datang membawakan makanan untuk Weyu dan Ziko seperti biasanya. Seketika Ziko memiliki niat licik untuk menyembunyikan makanan Weyu dan seolah-olah Tuan tidak memberi makanan kepada Weyu. Hai Ziko, apakah kamu melihat di mana Tuan meletakkan makananku? Hai, memangnya Tuan memberi makan untuk engkau? Sepertinya Tuan sudah tidak sayang kepada kamu. Atau mungkin Tuan tidak memberikan makanan untuk kamu.
sedikit pun. Tidak, mungkin Tuan lupa. Tuan itu sayang sekali kepada aku. Mungkin saja dia terburu-buru untuk berangkat kerja. Sore harinya, Tuan pulang bersama tamu yang berpenampilan agak kurang rapi, dan mereka berbincang di ruang tamu. Weyu, apakah kamu melihat tamu Tuan itu? Iya, mengapa? Sepertinya itu teman Tuan. Bukan, dia itu Tuan kamu yang baru. Hah? Itu tidak mungkin. Tidak mungkin Tuan memberikan aku kepada orang lain. Kenapa tidak mungkin? Itu bisa saja terjadi. Lihatlah dirimu, sudah tua, bulu rontok, tidak halus. Kamu sudah tidak ceria lagi. Seketika, Weyu menjadi memelas dan wajahnya begitu sedih. Saran aku, mending kamu keluar dari sini daripada orang itu membawa kamu pergi. Cepat pergi dari sini dan hidup bebas di luar sana. Mendengar perkataan Ziko, tiba-tiba Weyu berlari sangat kencang sekali menuju keluar. Mudah sekali menghasut kucing tua itu. Baguslah, biarlah dia pergi dari rumah ini dan tidak akan kembali lagi. Hahaha. Setelah semalam, Tuan baru menyadari akan kepergian Weyu dari rumah. Tuan begitu nampak gelisah dan Ziko tidak juga diperhatikan. Mengapa Tuan sampai segitu khawatirnya dengan kucing tua itu, hingga aku saja yang berada di sini tidak diperhatikan? Ucap Ziko dengan nada yang sangat kesal. Walaupun nampaknya Ziko sangat licik dan ingin menyingkirkan Weyu, tetapi sesungguhnya Ziko adalah babi yang baik dan penyayang dan juga sangat menuruti perintah tuannya. Melihat sang tuan gelisah dan sedih akan kepergian Weyu, Ziko merasa bersalah dengan apa yang telah dilakukan kepada Weyu selama ini. Ternyata aku sudah sangat jahat kepada Weyu. Aku sangat sombong dan serakah. Padahal selama ini Weyu selalu berusaha menjadi teman yang baik dan menerima kehadiranku di rumah ini. Andai aku bisa bersikap baik kepada Weyu dan Weyu dapat kembali ke rumah ini, aku akan memperbaiki semuanya. Keesokan harinya, ternyata Weyu pulang ke rumah dan Tuan sangat senang sekali. Ziko pun menghampiri Weyu sembari berkata, Weyu, tolong maafkan aku yang selama ini bersikap jahat kepadamu. Aku merasa bersalah selama engkau pergi. Dan ternyata memang Tuan benar sayang kepadamu. Mendengar perkataan Ziko, sepertinya Weyu sangat tersentuh. Aku mengetahuinya. Sebenarnya kamu itu teman yang sangat baik. Tapi karena hanya saja kamu ingin menjadikan Tuan itu menjadi milikmu saja, sehingga kamu bersikap egois kepadaku. Aku pun sudah memaafkan kamu, dan semoga kita bisa berteman dan berdampingan menjadi teman yang sangat baik. Suasana berubah menjadi haru dan akhirnya Weyu dan Ziko berpelukan dan berteman baik selamanya. Tamat, terima kasih. Sekian video dongeng dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.